Halo teman-teman, di sini aku mau jelasin bagaimana sistem perankingan SKD si pencatar jalur Polbit yang tahun 2020. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang baru daftar di tahun 2021. Nah, pola pembibitan Pemda itu dibagi dua, yaitu pola pembibitan Pemda dan juga pola pembibitan Kemenhub. Pola pembibitan Pemda ini hanya dilaksanakan oleh STTD, yang mana catar khusus pola pembibitan Pemda ini wajib berdomisili sesuai dengan wilayah formasi program studi pemerintah daerah yang dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga. Tapi nggak semua Pemda itu punya kerjasama sama STTD. Nah, aku jelasin mulai dari Polbit Pemda. Nah, Polbit Pemda ini di ranking sesuai prodi dan Pemda masing-masing. Misalkan yang ini, Provinsi Bali itu transdarnya diambil 3. Dan kalian bakal di ranking sesuai dengan transdar Provinsi Bali. Nah, kalau kalian daftarnya MTJ, berarti kalian bakal di ranking oleh teman-teman kalian yang daftar MTJ Polbit Pemda Provinsi Bali. Begitu juga untuk Pemda yang lainnya. Nah, contohnya yang tahun lalu adalah ini. Transdar yang daerah Provinsi Bali, di mana nilai yang paling terendah yang diambil adalah 365. Sedangkan untuk yang D3 MTJ itu yang daftar ada 2 dan semuanya lolos. Dan untuk yang yang transdar tadi itu tuh kan jumlah formasinya kan 2. Terus kalau tahun lalu itu yang lolos dari perankingan SKD itu 5 kali kuota, jadi yang diambil kan 10. Lalu untuk yang transdar yang Kabupaten Aceh Jaya itu kan cuma 1 pendaftarnya, jadi yang diambil cuma 1. Lalu contoh selanjutnya yaitu untuk yang D3 MTJ STTD dari Pemda Kabupaten Madiun, yang daftar itu 17, lalu formasinya ada 2, dan yang mengikuti seleksi lanjutan adalah 10, di mana yang lolos yaitu nilai terendahnya yang diambil adalah 295, dan dia PA karena nilai TIU-nya itu kurang 5 poin. Selanjutnya adalah jurusan yang sama tapi dari Pemda Kabupaten Ponorogo. Yang mengikuti seleksi adalah 25, jumlah formasinya ada 2, dan yang mengikuti seleksi lanjutan atau yang lolos perankingan adalah 10, di mana nilai paling rendahnya adalah 346. Kita bisa lihat di sini bahwa antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo itu nilai terendah yang lolos itu beda gitu. Untuk yang Kabupaten Madiun itu 295 dan Kabupaten Ponorogo itu 346. Selanjutnya adalah pola pembibitan Kemenhub. Catar pola pembibitan Kemenhub dapat memilih program studi yang tersedia tanpa dibatasi oleh domisili asal. Nah, Polbit Kemenhub ini di ranking secara nasional sesuai prodi yang telah dipilih. Misalkan yang aku kasih contoh yang PPI Madiun ya. Prodinya D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Itu jumlah formasinya adalah 24, jumlah pesertanya 555, yang hadir sekian, lalu yang mengikuti seleksi lanjutan adalah 120. Selanjutnya ini PPI juga yang jurusannya MTP dan
TEP. Yang MTP itu jumlah formasinya kan 48. Nah, yang mengikuti 2000 sekian, yang hadir adalah 1900 sekian, lalu yang lolos mengikuti tes selanjutnya adalah 240. Nah, 240 ini nilainya yang masuk perankingan atau yang lolos perankingan, nilai terendahnya adalah 362. Sedangkan di PPI juga yang D3 TEP itu jumlah formasinya 24, yang daftar adalah 363, yang hadir adalah sekian, lalu yang mengikuti seleksi lanjutan adalah 120. Sehingga yang lolos nilai terendahnya adalah 332. Jadi di sini beda ya. Untuk yang jurusan MTP itu nilai terendahnya 362, sedangkan yang TEP itu 332. Nah, terus gimana kalau nilai kumulatif SKD-nya itu sama? Mempunyai nilai kumulatif SKD sama serta berada pada batas jumlah 3 kali kuota gitu ya. Tapi kalau Kemenhub tahun lalu itu 5 kalinya yang lolos tes selanjutnya, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK. Jadi kayak yang ini contohnya, ini kan nilainya sama 362 gitu ya. Tapi untuk yang di rankingnya itu lebih atas yang ini karena dia nilainya TKP-nya lebih tinggi. 152 gitu kan dibanding 147. Nah, yang ini kan juga 362, TKP-nya sama. Jadi yang penentunya adalah selanjutnya adalah TIU. Nah, di mana TIU-nya itu 140. Nah, jadi yang lebih atas rankingnya adalah yang 140. Adalah lolos atau tidaknya nilai itu tergantung pada kuota, prodi, dan polbid yang diambil. Jadi buat kalian yang nilainya misalkan kurang dari 350 atau kurang dari 340 gitu, jangan pesimis karena yaitu tergantungnya adalah kalian itu milih polbidnya yang mana, prodi yang mana, dan kuotanya itu berapa gitu. Semoga membantu dan semoga teman-teman bisa paham. Terus kalau ada yang pengen dikoreksi silahkan kasih komentar di bawah ya.